Nomor 9 ini adalah tips yang harus kamu lakukan, wajib dan harus. Halo, apa kabar pejuang skripsi? Balik lagi di channel aku, Valsinta. Cie yang mau sidang. Pasti kalian deg-degan ya? Nervous, grogi, takut, resah, atau gelisah? Resah dan gelisah menunggu di sini. Nah, jangan khawatir, deg-degan itu hal yang wajar yang terjadi setiap manusia, di setiap manusia. Berarti kalau kalian deg-degan itu, tandanya kalian masih diberi nyawa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Deg-degan itu enak loh guys. Apalagi kalau diminum siang-siang. Seger banget tuh. Apalagi kalau sama pacar. Udah deh, gak usah bercanda lagi, langsung saja kita ke topiknya. Di video kali ini aku bakalan kasih tips tentang bagaimana cara mengurangi deg-degan ketika kamu menjelang sidang apapun itu, mau presentasi, sidang skripsi. Kalau ini aku bahasnya sidang skripsi ya. Oke, tidak usah panjang lebar, langsung saja aku bakal kasih tahu cara bagaimana mengurangi rasa deg-degan itu ketika menjelang sidang skripsi. Mau tahu caranya bagaimana? Tonton terus video ini sampai habis. Cara yang pertama, cari tahu informasi tentang dosen yang akan menguji kamu. Nah, setelah kamu udah tahu dosen itu siapa, kamu tanyakan karakteristik dosen itu bagaimana, baik apa enggak. Tanyakan kepada siapa? Tanyakan kepada teman-temanmu yang sudah sidang dahuluan atau kepada kakak tingkatmu yang sudah lulus. Itu pasti tahu karakteristik dosen yang telah mengujinya, itu pasti tahu. Nah, jika kamu sudah tahu bagaimana karakteristik dosen tersebut, kamu akan merasa lebih siap mental dalam menghadapi dosen tersebut saat sidang berlangsung. Cara yang kedua adalah latihan presentasi. Latihan presentasi ini harus kalian lakukan dengan orang atau temanmu ya. Pokoknya itu dengan manusia gitulah. Jangan lakukan latihan presentasi itu jangan di depan kaca. Kalau di depan kaca nanti hasilnya itu tidak maksimal, tidak terlalu berpengaruh saat kamu nanti sidang skripsi. Soalnya kan sidang itu berhadapannya dengan dosen, dengan manusia. Nah, kalau kamu latihannya di depan kaca, kamu sama dirimu sendiri, ketemu sama dirimu sendiri, ya tidak malu lah, gak deg-degan lah. Coba kalau sama teman kan agak malu-malu gimana, apa gimana gitu ya. Nah, pokoknya lakukan dengan temanmu. Karena jika latihan bersama teman, itu nanti temanmu bakal bisa kasih kritik, saran, ataupun pura-pura bertanya dia sebagai dosenmu gitu. Jadi kamu juga ada timbal baliknya gitu, jawabin pertanyaan dari teman, bisa belajar juga bareng. Oh, kurang ini, di komen kurang itu. Cara yang ketiga adalah persiapkan pakaian yang kamu kenakan. Kalian tahu nggak, pepatah Jawa mengatakan bahwa ajining rogo iku saka busana. Itu artinya kira-kira begini loh. Kamu dapat dinilai atau dihargai seseorang itu dari penampilan kamu, dari apa yang kamu kenakan. Jadi kalau kamu mengenakan pakaian waktu sidang itu rapi, nggak lecek, itu pasti dosen juga enak ngelihatnya. Coba kalau kamu pakaiannya udah amburadul, mas kusut, apa nggak rapi, pasti itu akan mempengaruhi mood dosen. Jadi kamu intinya itu harus enak dipandang dari atas sampai bawah. Dan juga kamu harus wangi. Jangan sampai di ruangan itu timbul bau-bau yang tidak sedap, contohnya bau burket. Tips yang keempat, siapkan semua buku-buku atau media yang terkait dengan skripsimu. Nah, biasanya kan kampus itu ada yang memperbolehkan buka buku saat sidang skripsi, saat mau menjawab pertanyaan gitu loh.
Nah, tips yang nomor 4 ini harus kamu siapkan jauh-jauh hari. Jadi kamu cari tuh buku referensi-referensi yang ada dalam skripsimu. Misal kamu mengutip dari bukunya siapa, jadi kamu harus cari bukunya itu ya. Dan dibawa saat sidang skripsi. Atau bisa saat kamu mengutip bagian apa nih, kamu bisa fotokopi bagian itu. Jadi kamu tidak usah berat-berat membawa bukunya. Bukunya kan pasti banyak tuh ya referensi buat skripsi, bisa sampai setumpuk gini kan. Nah, kamu tidak usah bawa banyak-banyak, cukup kamu bisa fotokopi bagian yang kamu kutip atau bagian-bagian yang menjadi pembahasanmu dalam skripsi. Cara yang kelima adalah ajak 1 atau 2 orang temanmu untuk menemani kamu sidang. Nah, ini ya fungsi dari mengajak 1 atau 2 teman itu. Nanti kalau kamu bisa, kalau deg-degan itu keluarin saja keluh kesahmu, gimana ya ini gimana, itu pasti akan membuat rasa deg-degan itu berkurang. Terus fungsi yang kedua adalah ketika kamu kurang ini, misal ada gangguan teknis, contohnya ada gangguan teknis saat kamu presentasi, misalnya itu seperti laptopmu tidak terhubung ke proyektor atau proyektornya mati, itu kan harus panggil OB atau gimana. Nah, di situ fungsi teman, kamu bisa minta tolong pada temanmu itu untuk memanggilkan OB. Jadi kamu tidak usah kesana kemari untuk mencari OB. Kalau kamu kesana kemari itu akan menimbulkan rasa deg-degan, pasti tambah cemas deh itu. Fungsi ketiga jika kamu mengajak teman adalah jika barang bawaanmu itu banyak. Misal kamu tadi udah mengumpulkan referensi buku ya, buku itu banyak, tidak mungkin kamu membawa buku itu sendiri. Kalau ada teman kan enak, bisa dibantuin bawa. Atau misal mediamu segede papan tulis, kalau ngajak teman kan enak tuh, bisa dibantuin. Jadi ajaklah 1-2 teman atau 3 teman atau 4 teman. Cara yang keenam untuk mengurangi deg-degan adalah tarik nafas panjang, kemudian lepaskan seperti itu. Saat kamu memulai presentasi, saat kamu mau jawab pertanyaan dari dosen, itu sangat bermanfaat banget. Pasti nih ya, kamu waktu mulai sidang itu deg-degan banget, pasti. Kamu harus mengontrol diri kamu itu dengan cara itu, tarik nafas, terus buang. Itu akan mengurangi rasa deg-degan kamu. Kemudian baru deh mulai presentasi yang udah kamu hafalin sebelumnya, udah kamu latihan sama temanmu itu. Insya Allah bakal lancar. Tapi kalau kamu deg-degan, tidak mengontrol dirimu dengan tarik nafas panjang kemudian dikeluarkan gitu, kamu bakal gagap, terseok-seok mulainya, pokoknya begitu. Soalnya aku dulu pernah seperti itu. Aku mendapatkan teori ini dari melihat seorang pemain bulu tangkis pada waktu saat bertanding. Pasti ya, pas nilai kejar-kejaran atau udah game point tuh, waktu deg-degan, pokoknya pemain juga ikut deg-degan pastinya tuh. Apalagi kok pemain sih, penonton juga ikut deg-degan tuh pas saat kritis genting-genting itu loh. Kalian pernah lihat gak sih? Itu pasti kan pemainnya teriak gitu loh. Nah itu kan teriak gitu, itu cara dia mengatasi nervous, cara dia mengatasi deg-degan. Nah seperti itu, sama seperti nanti kalau saat kalian mau jawab pertanyaan, mau memulai presentasi, itu harus kalian mengontrol diri dulu, tarik nafas panjang, kemudian keluarkan. Nggak usah keras-keras seperti pemain bulu tangkis tadi ya, nanti dosen pengujimu kaget lagi. Cara yang ketujuh adalah jika kamu takut bertatap mata langsung, eye contact langsung dengan dosen pengujimu, kamu tidak perlu menatap matanya. Sebenarnya kalau kamu menjawab dengan mata ke sana kemari itu tidak bagus. Jangan seperti itu. Menjawab pertanyaan itu kamu harus fokus kepada orangnya.
Kalau kamu menjawab pertanyaan dari dosen, kamu lihat ke atas, ke bawah, muter sana, muter samping, itu pasti dosenmu itu tidak percaya sama kamu dan juga tidak percaya dengan jawaban kamu. Nah, caranya bagaimana? Saya takut nih kalau lihat matanya dosen, apalagi harus bertatap-tatapan gitu, nggak bisa ya, nggak kuat ya. Itu caranya jangan lihat matanya, tapi lihat bagian sini nih. Kalau dilihat bagian sini, bagian atas kepala ini, itu samar-samar seperti kamu melihat matanya, tapi sebenarnya kamu nggak melihat dosen itu, kamu melihat kepalanya. Jadi itu bakalan aman, kamu tidak akan grogi saat menjawab. Cara yang ke-8 ini, kamu harus mempunyai mindset bahwa dosen kamu itu dulu juga pernah menjadi mahasiswa seperti kamu. Dosenmu pernah merasakan apa yang kamu rasakan, jadi kamu tidak usah takut karena dosenmu dulu juga mahasiswa seperti kamu. Gak usah takut, dosen juga manusia. Jadi sesama manusia, sama-sama makan nasi, tidak usah takut sama siapapun. Takutlah hanya kepada Allah semata. Nomor 9 ini adalah tips yang harus kamu lakukan, wajib dan harus. Kalau kalian tidak melakukan tips yang nomor 9 ini, mungkin presentasi kalian atau sidang kalian bakal hancur. Fat man explodes. Tips yang nomor 9 adalah doa. Kamu harus berdoa pagi, siang, malam. Jangan lupa kalau yang Islam sholat, kalau yang non muslim menjalankan ibadahnya sesuai dengan agamanya, begitu. Harus dengan berdoa, jangan sombong kalian, ya. Oke. Nah, itu tadi 9 cara mengatasi deg-degan saat sidang skripsi. Kalian bisa melakukan cara itu semuanya, atau kalian bisa melakukan salah satu cara yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan jika kalian mempunyai cara lain selain jika kalian mempunyai cara lain selain cara yang sudah aku sebutkan tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar supaya bermanfaat ketika dibaca oleh orang lain. Karena aku di sini bukan mau menggurui, tapi aku cuma mau sharing pengalaman aku waktu aku sidang dulu. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan komen video di bawah di kolom komentar. Kemudian share ke teman-teman kalian di seluruh sosial media kalian. Dan jangan lupa subscribe dengan cara klik tombol subscribe yang warna merah ini. Kemudian klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi. Sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.